Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sahabat Gen Z? Kita masuk ke topik selanjutnya yaitu topik bebas spesial momen dari edisi Gen Z ya. Anti gagal paham tentang Isra Mi'raj, the biggest plot twist in history. Kamu pernah nggak sih ngerasa lagi di titik paling rendah, ditolak, ditinggalin, rasanya tuh kayak semesta lagi nggak berpihak sama sekali. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kisah yang ngebuktiin kalau momen tergelap itu justru bisa jadi awal dari plot twist paling epic dari Allah. Kita akan dalami gimana sebuah perjalanan super cepat dalam satu malam bisa jadi semacam blueprint buat kita bangkit dari keterpurukan. Kita juga akan bongkar gimana sebuah negosiasi di langit bisa jadi life hack spiritual yang relevan banget buat kita yang hidupnya serba sibuk. Dan yang paling penting, kenapa di zaman sekarang iman yang kokoh itu bisa lebih canggih dari logika manapun. Siap? Oke, ayo kita bedah ini. Oke, jadi sebelum kita ngomongin perjalanan ke langit yang ya spektakuler itu, kita harus mulai dari akarnya dulu. Konteksnya, ada sebuah fase yang disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ini kedengarannya dramatis banget ya, tapi separah apa sih sebenarnya kondisi ini? Ini bukan sekedar sedih biasa atau bad mood semingguan gitu. Ini levelnya udah burnout eksistensial. Coba deh kita posisikan diri di sana sebentar. Bayangin, kita jadi Rasulullah SAW waktu itu. Lagi ngebangun sebuah gerakan besar, ditentang semua orang, tiba-tiba kehilangan dua pilar utama dalam hidup. Dua pilar itu Khadijah dan Abu Thalib kan ya? Tapi peran mereka itu lebih dari sekedar istri dan paman gitu. Jauh lebih dari itu. Khadijah itu bukan cuma istri, beliau itu investor pertama, pendukung emosional nomor satu. Orang yang pertama kali percaya pas semua orang bilang beliau gila. Itu support sistem internalnya. Oke. Sementara Abu Thalib itu backingan politiknya, tamengnya, yang ngelindungin dari serangan fisik dan politik kaum Quraisy. Dia support sistem eksternalnya. Jadi dalam waktu singkat, beliau kehilangan pilar emosional sekaligus pilar keamanan. Wow, itu kayak kehilangan cheerleader paling setia sekaligus bodyguard paling kuat di waktu yang bersamaan. Udah jatuh, ketimpa tangga, terus tangganya rubuh nimpa kita. Tepat. Dan puncaknya itu pas beliau coba cari harapan baru di kota Taif. Beliau jalan puluhan kilometer, berharap dapat dukungan, tapi yang didapat malah penolakan brutal. Dihina, diusir, bahkan dilempari batu sama anak-anak suruhan pembesar sana. Sampai sandalnya basah kena darahnya sendiri. Nah, di titik inilah pas semua pintu di bumi kayak udah ketutup rapat, secara manusiawi udah nggak ada harapan lagi, pertolongan itu datangnya bukan dari bumi, tapi dari atas. Langit secara harfiah turun tangan. Dan turun tangannya itu bukan bantuan biasa ya. Ini langsung undangan VIP dari Jibril. Landasan ceritanya pun bukan dongeng, tapi langsung dari Al-Quran, di surah Al-Isra dan surah An-Najm. Betul sekali. Dan yang menarik, surah Al-Isra ayat pertama itu dibuka dengan kata Subhana, Maha Suci. Ini tuh kayak disclaimer gede dari Allah di awal film. Seakan-akan Allah bilang, perhatian ya, apa yang bakal aku ceritain ini di luar nalar kalian, tapi jangan kaget, karena aku yang ngatur. Wah, oke. Jadi kayak penegasan di awal ya, ini di luar hukum fisika manusia. Persis. Ini pameran kekuasaan absolut Allah. Terus, kendaraannya, ini yang bikin para fans fiksi ilmiah minder kayaknya. Namanya burak. Dideskripsikan sebagai hewan putih yang satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Sekali kedip, nyampe. Iya, itu baru perjalanan horizontalnya yang disebut Isra, dari Mekah ke Palestina. Terus ada perjalanan vertikalnya Mi'raj, naik ke langit lapis 7 sampai Sidratul Muntaha. Dan di setiap lapisan langit, Rasulullah ketemu sama para nabi pendahulunya. Ini bukan tur wisata langit biasa. Bukan sekedar say hello gitu ya? Bukan, ini lebih kayak upacara serah terima jabatan kosmik. Seolah-olah Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya bilang, kami dukung kamu. Estafet kenabian sekarang di tanganmu, lanjutkan. Ini validasi dari seluruh senior dalam sejarah kenabian. Tunggu. Saya coba proses dulu. Perjalanan fisik, Mekah, Palestina, terus ke langit dalam satu malam. Jujur aja, ini bagian yang paling sering bikin logika kita mentok. Bahkan pakai teknologi sekarang aja mustahil. Gimana kita bisa ngelewatin keraguan logis ini? Pertanyaan bagus banget. Dan ini memang inti ujian keimanannya. Mayoritas ulama sepakat kalau Isra Mi'raj itu terjadi dengan jasad dan ruh.
Argumennya bukan cuma pokoknya percaya, tapi berdasarkan analisis tekstual yang dalam banget. Para ulama kayak Ibnu Katsir itu udah melakukan kerja detektif tekstual buat ini. Oke, detektif tekstual, apa petunjuk utamanya dari investigasi itu? Kuncinya ada di satu kata, di surah Al-Isra ayat 1, bi'abdihi, artinya dengan hambanya. Bi'abdihi. Iya, pilihan kata ini tuh presisi banget dan disengaja. Di seluruh Al-Quran, kata abd atau hamba itu secara konsisten nunjuk ke kesatuan utuh jasad dan ruh, manusia yang hidup. Oh, oke. Allah nggak pakai kata misalnya biruhihi atau dengan ruhnya, yang bakal lebih pas kalau ini cuma perjalanan rohani atau mimpi. Ah, masuk akal. Berarti pilihan katanya itu sendiri udah jadi bukti ya. Tepat. Dan ada bukti kedua yang lebih ke sosial historis, reaksi kaum Quraisy. Reaksi mereka? Yang ngetawain dan bilang gila itu kan. Betul. Kenapa mereka bisa bereaksi sekeras itu? Ya karena Nabi Muhammad SAW mengklaim ini perjalanan fisik. Coba bayangin kalau beliau bilang, tadi malam saya mimpi indah ke Yerusalem. Paling mereka cuma, oh mimpi aneh, semua orang bisa mimpi kan? Iya juga ya, nggak akan seheboh itu. Tapi klaim perjalanan fisik dalam semalam, itu yang bikin logika mereka error. Dan disitulah ujian keimanan yang sesungguhnya. Itu yang ngebedain Abu Bakar dari yang lain. Tadi juga disebut surah An-Najm. Perannya di mana tuh? Nah, ini lapisan berikutnya. Kalau surah Al-Isra fokus ke validasi perjalanan horizontalnya, surah An-Najm itu ngasih kita kayak rekaman visual perjalanan vertikalnya. Ayat-ayat awalnya ngegambarin penglihatan yang tidak berdusta dan tidak melampaui batas. Ini seolah-olah validasi kedua dari Al-Quran yang bilang kalau apa yang disaksiin di langit itu bukan halusinasi, tapi realitas absolut. Oke, jadi kita punya validasi linguistik dari kata abd, validasi historis dari reaksi orang, dan validasi visual dari surah lain. Cukup berlapis ya? Ditambah lagi, beberapa sumber nyebutin sebelum berangkat dada Rasulullah itu dibedah dan dibersihin pakai air zam-zam. Terus diisi iman dan hikmah. Wow. Ini bisa kita pahami kayak semacam protokol sterilisasi dan upgrade jiwa raga sebelum masuk dimensi suci di langit. Persiapan total. Nah, setelah semua perjalanan luar biasa ini, sampailah kita ke bagian oleh-olehnya. Puncaknya nih, pulang dari perjalanan ini, oleh-oleh utamanya kan perintah sholat. Tapi awalnya bukan 5 waktu. Awalnya 50 kali sehari semalam. Saya coba bayangin logistiknya. Sehari kan cuma 24 jam. Berarti kira-kira tiap 28 menit kita harus sholat. Kapan kerjanya? Kapan makannya? Disinilah peran krusial Nabi Musa AS. Beliau itu bukan cuma kakak tingkat yang peduli, tapi Nabi dengan pengalaman lapangan yang luas banget ngurusin umatnya. Pas Nabi Muhammad cerita dapat perintah 50 kali sholat, Nabi Musa langsung, dengan sangat pragmatis, bilang, umatmu nggak akan sanggup. Aku lebih pengalaman, balik lagi deh minta keringanan. Terus terjadilah proses bolak-balik itu ya, negosiasi yang penuh kasih sayang. Betul, ini bukan tawar-menawar di pasar ya, tapi dialog antara hamba yang cinta banget sama umatnya dan Rabb yang maha pengasih. Akhirnya finalnya 5 waktu. Tapi ada plot twist-nya kan? Nah, disinilah plot twist-nya. Keringanannya cuma di pelaksanaan, bukan di nilainya. Sholat 5 waktu, tapi pahalanya tetap dihitung setara 50 waktu. Ini yang bisa kita sebut matematika kasih sayang dari Allah. Kerja 5 kali, tapi gajinya 50 kali. Wah, kalau ini diterapin di dunia korporat, perusahaannya pasti langsung jadi incaran semua orang. Justru ini nunjukin KPI dari Allah itu beda. KPI dia bukan produktivitas, tapi rahmat. Sistem ini dirancang bukan buat membebani, tapi buat mastiin raca spiritual kita itu selalu surplus. Coba deh lihat sistem operasi rahmat ini lebih dalam. Gimana tuh? Niat baik yang baru kepikiran aja, itu udah dicatat 1 pahala. Kalau dikerjain, minimal dilipat gandain 10 kali. Sebaliknya, niat buruk yang kepikiran tapi kita batalin karena takut sama Allah, malah dapat 1 pahala. Wah. Ini kayak sistem yang ngasih kita poin bonus karena berhasil neken tombol undo di pikiran buruk. Desainnya benar-benar berpihak ke kita. Jadi, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Buat para Gen Z yang hidupnya penuh deadline, notifikasi, dan tekanan buat terus produktif. Gimana cerita ini bisa jadi relevan? Kisah ini nawarin life hack spiritual yang praktis banget. Kita bisa sebut saja merancang miraj harian kita.
Ini bukan soal perjalanan fisik, tapi gimana kita ngebangun koneksi vertikal kita sendiri di tengah kesibukan horizontal dunia. Oke, menarik. Gimana cara merancangnya? Langkah pertamanya apa? Langkah pertama, kita belajar dari Nabi Musa. Fahami realitas dan minta keringanan yang sesuai. Ini bukan soal minta diskon karena malas ya. Ini pelajaran fundamental tentang sustainable spirituality. Spiritualitas yang berkelanjutan. Maksudnya, kita harus realistis sama kapasitas kita sendiri. Tepat sekali. Jadi, pas kamu ngerasa bersalah karena lagi burnout dan sholatmu cuma 5 menit di sela-sela meeting, atau tahajudmu cuma 2 rakaat singkat, ingat, sistem ini dari awal udah didesain dengan realitas manusia di dalamnya. Allah itu lebih menghargai koneksi yang konsisten, sekecil apapun itu, daripada performa sempurna yang cuma sesekali. Ini ngubah ibadah dari standar kaku jadi sesuatu yang personal. Kedua, dari matematika kasih sayang itu, kita bisa lihatnya sebagai ROI, ya. Return on Investment Spiritual. Persis. Pas rasa males dateng, coba pakai kacamata investor. Investasi waktu kita mungkin cuma 5-10 menit per sholat. Totalnya mungkin kurang dari sejam sehari. Tapi, returnnya, imbalannya, pahala setara 50 kali lipat. Ini ngubah perspektif dari beban kewajiban jadi peluang emas yang sayang banget buat dilewatin. Ini deal terbaik di alam semesta. Bener. Dan yang paling penting mungkin pesan utamanya, ya. Dari titik terendah ke puncak tertinggi. Iya. Pesan utamanya, your current situation is not your final destination. Situasimu sekarang itu bukan tujuan akhirmu. Titik terendah yang dialami Nabi Muhammad justru jadi landasan pacu buat lompatan tertingginya. Jadi, kesedihanmu hari ini, rasa stuck yang kamu alamin, quarter life crisis yang bikin pusing, itu bisa jadi adalah amul huznimu. Dan amul huzni itu prasyarat buat dapat tiket VIP dari Allah menuju mirajku sendiri. Jangan lupain juga pelajaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah semua orang yang ragu, dia cuma bilang, kalau dia yang berkata, maka aku percaya. Bahkan dia nambahin, kabar dari langit aja aku percaya, apalagi cuma perjalanan semalam. Di dunia yang penuh hoax dan cancel culture ini, punya prinsip dan keyakinan yang kokoh itu sebuah kekuatan super, itu jangkar kita. Oke, ini pembahasannya padat banget. Sebelum kita tutup, bisa kita rangkum intisarinya? Tentu. Pertama, Isra Miraj itu plot twist terindah dari Allah. Nunjukin kalau pertolongan terbaik seringkali datang pas kita lagi di titik terendah. Kedua, perjalanan ini itu peristiwa nyata, jasad dan ruh. Kebenarannya diperkuat banyak lapisan bukti, dari analisis tekstual Al-Quran yang presisi sampai bukti historis. Oke. Ketiga, oleh-oleh utamanya itu sholat 5 waktu. Ini bukan beban, tapi hadiah yang dikemas dengan matematika kasih sayang Allah. Usaha minimal, pahala maksimal. Dan terakhir, kisah ini bukan cuma cerita masa lalu, tapi sumber life hack spiritual. Kita bisa merancang miraj harian kita sendiri. Dengan ngubah sholat dari kewajiban jadi sebuah perjalanan koneksi yang transformatif dan bisa disesuaikan sama kondisi kita. Setelah mendengar semua ini, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Isra Mi'raj itu mungkin, tapi gimana kita merancang miraj harian kita sendiri untuk mengubah titik terendah jadi landasan pacu menujunya. Sebuah hal untuk kamu renungkan. Kita akan lanjut ke topik bebas selanjutnya, jadi tetap ikuti edisi Gen Z anti gagal paham ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.